pertama mereka harus paham hospitality, mereka harus paham medannya, mereka harus ngerti navigasi gitu ya. Navigasi darat segala macam Iya, harus harus ngerti. lengkap ya. Mereka harus kenal bagaimana caranya lo bisa memprediksi cuaca. Dari lo lihat awan lo udah tahu, oh ini mau hujan, oh ini bakal panas nih. Dari malam ini nih kayak hari ini, aku udah bisa bilang besok akan hujan gitu. Nah itu ada ilmunya gitu ya. Halo bro, apa kabar? Saat ini gue udah bersama dengan Mbak Vita Cecilia, Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Apa kabar Mbak? Baik, Sehat ya? sehat, alhamdulillah. Di edisi ini gue mau ngomongin soal banyak hal sih. Pertama soal pandemi pasti ya, efeknya terhadap kepemanduan gunung di Indonesia. Kemudian mengenai tren open trip yang belakangan makin marak. Dan yang terakhir mengenai itu ya Mbak, mengedukate ya para pemandu gunung yang belum tersertifikasi. Dan saya juga amazed banget gitu ya ketika ternyata banyak banget orang yang nggak paham sama pemanduan gunung. Taunya ngajak orang, yuk jalan bareng. Mereka ya udah kita naik gunung, terus mereka bisa bilang, gue udah jadi pemandu nih. Padahal pemandu gunung itu berbeda banget fungsinya dengan penunjuk jalan. Kadang-kadang orang merasa gue udah pernah naik Semeru sekali terus berani bawa orang. Ya itu sebatas penunjuk jalan, belum jadi pemandu jalan, pemandu gunung gitu. Jadi apa sih Mbak untuk syarat menjadi seorang pemandu gunung? Ada sertifikasi yang kompetensi yang harus dipenuhi? Kalau untuk APGI, untuk menjadi anggota APGI memang harus pemandu gunung yang sudah tersertifikasi. Ya. Jadi kalau misalnya Bayu pemandu gunung, tapi belum tersertifikasi ya lo belum bisa jadi anggota kita gitu. Tapi pemandu gunung kan masih banyak banget yang belum tersertifikasi. Kita ini anggotanya baru 1.150-an. 1.150. Nah, dan itu mungkin nasional. Dan itu mungkin baru 1/20-nya dari pemandu gunung yang ada di Indonesia. Masih dikit banget gitu. Karena selama ini ya namanya sertifikasi pasti berbayar. Daya beli untuk sertifikasinya kita memang belum nyampe. Biayanya berapa Mbak untuk sertifikasi itu? Kalau normalnya sertifikasi mandiri itu antara 2 sampai 2,5 juta. 2 sampai 2,5 juta. Nah, untuk sertifikasi. Dan itu juga seperti SIM ya, berkala, harus diperbaiki. 3 tahun. Kan? Sertifikasi pemandu gunung yang ada sekarang itu yang mengeluarkan BNSP. BNSP. Ya, okay. Nasional. Jadi ada lembaga sertifikasi profesi untuk pemanduan. Untuk kepemanduan gunung. Khusus ya. Khusus gunung. Nah, kliennya BNSP itu LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Mereka lah yang mengadakan proses sertifikasi. Kliennya LSP ini para asosiasi dan federasi. Gitu. Jadi ketika misalnya APGI, oh ya kita nih mau bikin program sertifikasi, kita akan lapor ke LSP. LSP APGI mau bikin sertifikasi. Gitu. Nanti LSP akan ngomong ke BNSP, ini akan ada sertifikasi gitu ya. Udah saling mengetahui. Baru habis itu kita cuma nge-range sebenarnya. PGI cuma nge-range. Karena untuk bisa melakukan sertifikasi untuk pemandu gunung, si LSP si calon asesinya dia harus ada rekomendasi dari APGI. Dan makanya APGI itu banyak sekali program-program pelatihan karena untuk nyiapin anak orang-orang yang mau melakukan sertifikasi. Gitu. Nah, pelatihan ini banyak yang, jadi kan kita ada SKKN ini, ada standar kompetensi. Nah, tugasnya APGI itu menyiapkan orang-orang untuk memiliki standar kompetensi supaya lo bisa lolos sertifikasi. Itu salah satu tugasnya APGI. Ya, jadi banyak orang yang, Mbak aku mau masuk APGI dong gitu. Dan sering banget kita harus menjelaskan nggak gitu masuk APGI gitu loh. Pertama kamu untuk bisa punya sertifikasi level muda aja sekarang minimal 10 kali punya pengalaman memandu gunung. Grade-nya sampai berapa memang? Grade-nya sampai berapa? Ada 3, kita ada level 3. muda, madya sama ahli. Nah terus kemudian di level madya itu kalau nggak salah 15 ya, aku agak lupa. Kalau level ahli itu minimal 20 kali pemanduan gunung. Nah,
ketika mereka mendaftar untuk mengambil sertifikasi sorry, ketika mereka mendaftar untuk mengambil sertifikasi, baru deh terus kita bantu prosesnya. Nanti LSP menyediakan asesornya. Kemudian kompetensi apa yang harus dimiliki ya oleh mereka? Pertama, mereka harus paham hospitality, mereka harus paham medannya, mereka harus ngerti navigasi gitu ya. Navigasi darat segala macam Iya, itu harus wajib ngerti. lengkap ya? Mereka harus kenal bagaimana caranya lo bisa memprediksi cuaca. Dari lo lihat awan, lo udah tahu, oh ini mau hujan, oh ini bakal panas nih. Dari malam ini nih, kayak hari ini, aku udah bisa bilang besok akan hujan gitu. Nah itu ada ilmunya gitu ya. Sebenarnya sih nggak susah gitu, cuman lo cukup mengenal aja, mengenali kondisinya, mengenal awan, kayak gitu. Terus lo mesti tahu yang namanya kondisi bahaya subjektif itu apa aja sih gitu. Kan kadang-kadang kita suka nggak kenal sama diri kita. Kita merasa oh iya gue kuat gitu, gue nggak latihan tapi gue mau naik gunung gitu. Itu yang nggak dikenali. Open trip itu biasanya ketika tamunya yang penting jualan gue laku, kita berangkat bareng. Tapi kalau pemandu-pemandu yang sudah tersertifikasi, di sebelum keberangkatan mereka udah harus meyakinkan tamu-tamunya bahwa lo latihan, lo menyiapkan alat ini, lo pokoknya kita nggak akan mungkin bawa tamu, even dia bayar sekalipun gitu ya, kita nggak akan mungkin bawa tamu tanpa kita membantu mereka mempersiapkan diri mereka. Biasanya gitu, makanya open trip itu jarang banget di proses pemandu gunung yang tersertifikasi itu jarang banget yang oke, besok kita berangkat gitu tuh jarang. Pasti minimal itu trip udah diumumin 1-2 bulan sebelum, sehingga punya waktu orang untuk persiapan. Pesertanya itu di-educate apa aja yang harus dilakukan, apa yang akan mereka temui, dan seorang pemandu juga wajib bertanya sama tamunya, sama para tamunya. Yang pertama, lu vegetarian bukan? Karena kan itu akan berpengaruh di makanan yang kita siapin. Suka pedas apa enggak? Gitu. Makan daging apa enggak? Daging jenis apa yang lo makan? Ayam kah? Daging sapi kah? Gitu. Oh, gua alergi kambing gitu misalnya. Ya itu kita mesti tahu ininya tamu kita gitu. Kayak para pemandunya APGI itu emang rata-rata trip yang dibikin itu trip kelompok-kelompok kecil gitu, bukan kelompok besar, karena kita punya perbandingan soalnya. Satu guide itu maksimal cuma boleh bawa 5 tamu. 5 tamu, satu guide perbandingannya 5 tamu. Di notes gitu. Ya. Satu guide 5 tamu. Kalaupun lebih dari jali 5, dia harus standby dengan asisten guide. Tapi ya balik lagi sih, sebenarnya itu tergantung servis yang kita mau kasih gitu. Lo nggak bisa tutup mata lah bahwa ada. Tergantung harga juga kan. Nah, kayak gini deh, misalnya aku jual trip Semeru 3,5 juta, biasanya aku jual 5 jutaan gitu. Trip Semeru 5 juta gitu. Tapi ada orang kok yang jual bisa 1,5 juta, tapi ketemu di tempat. Kalau open trip malah ada yang 750. Dan itu banyak banget. Kadang-kadang aku suka sedihnya gini, sebagai pemandu lo dapat apa? Bagaimana lo menghargai profesi lo? Gitu. Nah di APGI kita coba ngomong sama anggota kita itu gitu. Sertifikasi lo oke. Ketika lo sertifikasi lo dibantu sama pemerintah untuk pembiayaannya. Tapi ini adalah nilai tambah. Dan bagaimana caranya lo bisa menjual diri dengan nilai tambah ini? Kalau sebelum masuk APGI lo dibayar per harinya 200.000, ketika lo masuk APGI lo harus bisa dibayar 500.000 per hari. Gimana caranya? Kualitas lo ningkatin. Dan itu yang kita lakukan sama anggota-anggota kita gitu. Di setiap provinsi di pengurus pusat selalu ngejar, ayo lo bikin pelatihan buat anggota, bikin ini. Minimal ngobrol, diskusi, apa sih yang sebenarnya harus gue lakuin supaya jualan gue jalan gitu, naik kelas gitu. Gue percaya sih gini ya, ketika harga lo murah, lo juga dapat kecil. Tapi ketika harga lo mahal, lo effort lo juga harus lebih besar. Itu ada pasarnya masing-masing kok, jangan khawatir gitu. Mungkin orang kalau gila ke Semeru 5 juta makannya apa gitu. Ya pasti gue nggak makan mie instan. Kayak gimana tuh ya? Iya, pasti gue nggak makan mie instan. Gitu. Cuman memang harga servis itu yang luar biasa. Nggak bisa lo hargain sama angka gitu. Kayak gini,
Hmm, ketika si tamu kita nanya, itu binatang apa ya? Tiba-tiba ada suara burung lagi. Itu binatang apa ya? Seorang pemandu harus tahu, harus bisa jelasin endemi apa sih yang ada di sini. Flora faunanya apa aja sih yang ada di sini. Jadi kita tugasnya bukan cuman penunjuk Nganter ya? jalan. Orang kadang-kadang knowledge mengenai objek itu juga harus ngelotok gitu. kita harus punya kemampuan interpretasi sama medan yang kita jalanin. Gue nggak bisa bohong juga bahwa nggak semua itu gue bisa lakukan. Gue juga nggak terlalu bagus di interpretasi gitu ya. Tapi kan gue setiap pergi itu selalu gue didampingi sama pemandu lokal. Pasti gitu. Karena ketika gue nggak punya jawabannya, gue akan bilang Ke pemandu dia bisa lokal. jawab. Gue akan bertanya, dan itu buat gue sah-sah aja ketika tamu bilang, oh Bang, Mbak Vita nggak tahu. Nggak semuanya saya hafal, mungkin saya lupa. Pasti gue jawabannya itu. Mungkin dia bisa jawab. Atau lebih sering sih gue bilang gini, oh iya pasti saya tahu. Cuman asisten saya aja pasti bisa jawab. Sebenarnya gue nggak tahu. Tapi itu sih speak lah gitu ya. Cuma maksud gue itu bagian dari, pokoknya intinya lo jangan sampai bilang lo nggak tahu, jangan sampai bilang lo nggak bisa. Itu bagian dari service tuh, itu yang mahal gitu loh. Ada temenku, dia ketua PGI Jawa Tengah gitu ya, dia bisa tahu semua jenis tanaman yang ada di Semeru dengan bahasa Latinnya. Wow, keren. Wah, hampir gue bilang, lo belajarnya berapa lama ya? Gue bilang. Cuman ya itu karena pengalaman, dan dia sering bawa tamu-tamu dari Eropa gitu ya, sehingga tamu-tamu luar negeri itu seneng ngulik. Jadi justru dia tuh banyak belajar dari tamu gitu ya, sehingga dia bisa hafal. Dan ketika itu banyak jadi pertanyaan, dia lama-lama, oh iya gue tau ini, oh iya ini. Tapi itu jam terbang. Cuman gue berharap sih teman-teman di APGI, bukan nggak semua, belum semua punya kemampuan seperti itu anggota kita gitu ya. Tapi harapannya itu yang selalu kita dorong ke teman-teman di APGI untuk punya kemampuan interpretasinya lebih meningkat gitu. Memahami apa ya, bicara sejarah dari gunung itu gitu. Rinjani itu apa sih? Kenapa sih namanya Rinjani? Kenapa sih Semeru? Kenapa Semeru juga disebut Mahameru? Lo mesti punya cerita-cerita seperti itu gitu. Legenda-legenda yang ada di gunung yang lagi dijalanin itu nilai yang nggak bisa dihargain sama uang, sehingga harga lo sebagai pemandu bisa meningkat. Tapi kalau lo cuma jadi penunjuk jalan, ini kita terus apa berhenti terus, ini kita belok kiri belok kanan, ya lo penunjuk jalan, lo buat pemandu gunung. Itu bisa dilakukan sama porter. Pemandu gunung dia mesti menyiapkan dari A sampai Z, dari sejak si calon tamu, dia jadi calon tamu sampai jadi tamu sampai dia pulang. Itu tugasnya pemandu gunung ngurusnya. Benar-benar from A to Z. Itu tugasnya. Kan rata-rata ya open trip ketemu di lokasi. Meeting pointnya di A gitu. Ya boleh aja sih sebenarnya, itu bisa dilakukan juga. Tapi lo mesti make sure dia naik apa, jam berapa, kumpulnya di mana. Kan yang ada, bahkan kalau di kita itu banyak banget yang naik gunung masih pakai sendal gunung gitu tuh. Kalau di tamu-tamunya PGI itu udah nggak dibolehin gitu. Bukannya terus kita jadi ini ya, itu masalah safety aja sih. Hal-hal kayak gitu ya, itu kita share di teman-teman yang bukan pemandu APGI gitu ya. Itu banyak, oh ternyata mesti gitu ya, oh gitu ya. Apalagi tentang bahaya subjektif. Kenapa sih orang bisa kena hipotermi? Oh itu banyak yang ikut, yang pengen cari tahu. Jadi penanganannya gimana gitu. Apa sih, orang banyak nanya penanganan, tapi yang APGI lakukan pencegahan. How to avoid itu gitu. Jadi kalau penanganan ya udah terjadi, sebenarnya yang kita perlu lakukan adalah supaya itu tidak terjadi apa yang harus dilakukan. Ya teknis-teknis yang kayak begitulah, itu rupanya itu yang membuat orang makin banyak pengen tahu gitu. Jadi setelah jadi member APGI ada apa iuran tahunan segala macam gitu, berapa Mbak? 100.000 setahun. 100.000 rupiah, murah ya bro, 100.000. Oh murah banget, yang mahal sertifikasinya. Kita sebenarnya banyak yang salah sangka juga sebenarnya di anggota yang kita ada. Dengan dia merasa bahwa dengan ikut APGI
berarti APGI akan bantu dia jualan Oke. gitu. Padahal bukan itu. APGI akan meningkatkan kualitas lo sebagai pemandu. Iya. Jualan tergantung gimana cara lo gitu. Yang paling sederhana gini deh. Kita nggak bisa, kan namanya open trip itu yang terjadi, namanya trip pendakian yang terjadi adalah perang harga. Ya. Dia juga APGI tapi kok harganya jauh lebih murah. Gue selalu kalau udah digituin gue bilang, oh iya, dia di rumah masaknya pakai kayu bakar, gue kompor gas. Jadi lu mau bandinginnya tuh nggak akan bisa apple to apple. Dia orang lokal, gue dari kota yang nggak punya gunung gitu. Jadi pasti cost gue lebih besar. Nah, kita bicara margin aja deh gitu. Kalau bicara margin, gimana caranya profesi gue bisa menghidupi hidup gue kan? Nah mungkin dia cukup dengan 100.000 sehari. Enggak, gue harus 200.000 sehari. Itu yang menentukan. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang membuat kita sering terjadi, oh mahal banget sih yang itu saja tuh. Tadi ya, Semeru bahkan ada yang jual 700.000 gitu. Ya mungkin dia orang lokal yang kebutuhannya nggak tinggi. Kalau kita bisa mahal itu karena banyak yang kita siapin, alat kita juga. Nah, alat juga mempengaruhi harga. Alat ya. Oh iya, tenda aja kita mempengaruhi harga. Makanya kalau di trip aku tuh kadang-kadang suka aku sebutin tenda kita mereknya ini, itu terus atau tali yang kita pakai kayak gini, kayak gitu-gitunya, karena itu menentukan kualitas safety, kualitas kenyamanan, kayak gitu. Kita nggak bisa hindari lah kalau orang tuh masih ngeliat merek, masih ngelihat brand gitu tuh, nggak bisa hindari. Tapi itu jadi nilai jual loh yang lo bisa lakukan gitu. Mbak, itu program sertifikasi yang dari Kementerian yang itu masih berjalan, maksudnya masih disubsidi? Masih. Oh masih disubsidi? Masih. Prosesnya gimana tuh? Ini banyak soalnya yang pengen tahu itu kan. Nah, sebenarnya sih gini. Jadi misalkan yang biasa bermain open trip gitu ya, dia mengajukan ke APGI rekomendasi, dari situ kemudian ke LSP. Gini. Asik nih. Biasanya gini, yang dikasih kuota itu LSP, bukan APGI. Oleh pemerintah yang dikasih kuota itu LSP-nya. Okay. LSP akan bilang sama APGI. APGI awalnya gini mungkin ya. APGI, LSP akan mengajukan beberapa kuota untuk sertifikasi. Ketika LSP bilang terus akhirnya udah diputuskan, ini ada diputuskan 3 daerah. APGI akan mengumumkan ini ada program sertifikasi. Nah, orang-orang mendaftarnya ke APGI. Oke. APGI baru dilempar ke LSP. Betul. Nanti di LSP udah tinggal proses sertifikasinya gitu. Aja. Jadi yang ngumpulin peserta APGI. Nanti sama APGI dari peserta-peserta yang daftar akan diseleksi. Dia sudah sesuai dengan persyaratan basic belum. Kalau dia yang salah satunya minimum 10 kali betul. Pemanduan. Nah, 10 kali pemanduan gitu itu ya. kan dia harus ngumpulin portfolio. Caranya gimana? Dokumentasi foto-foto, ya? Dokumentasi gitu. Karena cuma dokumentasi yang bisa. Nah, kebanyakan orang, iya ini waktu itu saya pendakian tapi foto mukanya dia nggak ada di situ. Karena dia bilang, karena saya yang motret. Nah, itu nggak bisa jadi portfolionya dia. Harus dia ada di situ beserta tamunya. Nah, yang kayak gitu, ini pendakian kemana gitu-gitunya. Nanti diseleksi itu sama tim APGI gitu. Nanti setelah diseleksi diumumin ini yang lolos untuk ikutan sertifikasi. Barulah nanti pada tanggal itunya mereka akan ikut bimbingan teknis dulu 2 hari, baru habis itu sertifikasi. Nah biasanya kalau dia pemandu pemula yang pengalamannya mungkin gue belum bisa bilang 10 lah gitu. APGI juga ada kelas-kelas reguler gitu. Itu 1 minggu ikut pelatihan. Berapa biayanya, Mbak? Sekitar 4,5 juta sampai 5 juta tergantung lokasinya di mana gitu. Jadi 7 hari itu biasanya kita 3 hari itu teori, 4 hari langsung lapangan gitu. Jadi pasti areal yang dipakai untuk pelatihan di daerah di kaki-kaki gunung kan gitu. Atau ya kalau emang pelatihannya dilakukan di Jakarta, mungkin lapangannya di Cibodas atau gitu. Langsung di spotnya ya? Langsung on the spot gitu, karena emang dia harus praktek apa yang udah diajarin gitu. Kalau dia belum memenuhi kuota 10 kalinya gitu ya pemanduan gunung, APGI itu menyediakan. Jadi teman-teman kita kan banyak juga yang operator gitu, tour operator gitu ya. Dia punya perusahaan travel untuk trekking gitu. Nah mereka itu udah siap untuk orang-orang yang mau magang.
untuk memenuhi 10 kali pengalaman itu gitu. Jadi ketika 7 hari itu mereka pengalamannya belum banyak, mereka bisa magang di teman-teman kita gitu, di teman-teman APGI juga. Nanti kalau udah, mereka bisa ngambil sertifikasi di saat yang berbeda. Tapi kalau misalnya 7 hari ini orang udah punya pengalaman 10 kali memandu minimal, itu dia udah punya semua datanya jelas, portfolionya jelas gitu ya. Hari terakhir dia bisa ikut sertifikasi. Jadi memang 7 hari itu hari ke-8-nya bisa sertifikasi gitu. Itu emang kita sediain gitu. Tapi kalau belum, ya lo bisa pulang untuk ngambil waktu kapan lo bisa magang gitu. Nah, kalau yang kita seleksi bener itu pasti karena dia udah memenuhi persyaratan dasar. Sehingga ketika mau sertifikasi, 2 hari sebelum sertifikasi pasti ada bimbingan teknis dari APGI gitu. Nah, bimbingan teknisnya itu isinya tentang SKKNI gitu, karena mereka nanti kan poin-poin apa sih yang akan diujikan gitu. Kan nggak semuanya juga gitu ya, yang sesuai aja dengan standar kompetensi yang memang sesuai sama BNSP punya gitu. Misalnya Bayu bilang, saya udah 15 kali mandu, berarti mestinya saya udah boleh dong ngambil madya. Tapi ketika kita lihat pemanduan yang Bayu lakukan itu hanya pemanduan 10 kali, tapi 10-10-nya Gunung Gede gitu. Berarti kan lo nggak punya pengalaman lain selain Gunung Gede. Nah, itu kita ngukur sendiri. Jadi proses sertifikasinya tuh lo self assessment gitu. Gue pantas gak ya masuk madya? Nah, nanti asesor akan lihat, oh dengan portfolio lo, misalnya tiba-tiba gue mau ngambil ahli deh, merasa yakin gitu ya. Ketika ngelihat portfolio lo, askornya bilang, lo jangan ngambil ini dulu lah, karena untuk level ahli lo harus punya kemampuan ekstra. Lo mesti paham teknis, lo mesti paham technical gitu ya. Lo mesti tahu basicnya tentang pendakian teknis kayak tebing kayak gitu-gitu. Lo paham nggak? Kalau nggak, lo jangan ambil. Ya udah deh kalau gitu saya madya. Oke, kalau madya lo punya kemampuan bahasa Inggris bagus nggak? Karena syaratnya lo harus bisa bahasa Inggris. Misalnya dalam 1 tahun setelah lo lolos sertifikasi, terus dalam 1 tahun itu lo belajar bahasa Inggris gitu ya, lo bisa minta 1 tahun berikutnya untuk ngambil madya. Saya udah punya kemampuan ini nih, selebihnya saya semuanya bisa gitu. Kalau yang paling sederhana, kalau di level muda, navigasinya lo nggak perlu paham banget. Lo harus tahu GPS, lo harus tahu peta kompas gitu. Yang penting lo tahu navigasi dasar, mana kiri, mana kanan, mana barat, mana utara, di mana matahari terbit, di mana matahari terbenam, lo tahu itu. Tapi udah di level madya, lo harus ngerti peta kompas, lo harus bisa ukur. Di level ahli lo udah harus paham sama pemakaian GPS, yang kayak gitu-gitu. Jadi peningkatannya lebih ke peningkatan kualitas teknis yang lo paham. Oke, jadi gini Mbak, koreksi ya Mbak kalau saya salah. Iya. Jadi kalau bisa disimpulkan itu, ini cara mudahnya mungkin ya untuk mendapatkan sertifikasi. Kita mungkin bisa ikut kursus yang diadakan oleh APGI, kemudian dari situ mengajukan diri untuk sertifikasi, biar nanti APGI yang rekomend ke LSP. Jadi ya kayak gitu. Dan kalau yang program-program yang subsidi yang dibantu sama pemerintah, memang kita tergantung sama jadwal dari sana, dari LSP. Nah, kalau dan banyak juga sebenarnya yang ambil sertifikasi mandiri gitu loh. Nah, itu biasanya itu bisa datang ke APGI, kita mau sertifikasi mandiri. Ya udah, kita kasih tahu kebutuhannya ini. Seberapa besar sih menjadi pemandu gunung itu menjanjikan masa depannya dari sisi ekonomi? Kalau bicara ekonomi, oh iya, karena mereka jadi duluan yang dicari dibanding teman-teman yang belum. Jadi bisa dibilang ini profesi yang bisa mencukupi ya kalau untuk hidup ya Mbak? Lebih mungkin ya? Lebih.